Dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kembali saya Ilham dan Tadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk setiap hari Jumat ya, kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Prambon atau Balung Bendo ini ya. Balung Bendo, betul ya. Bersama dengan BPP Balung Bendo di kesempatan pagi hari ini. Nah, kita ini menyoal tentang bagaimana sih pengolahan pangan ya, khususnya kalau mungkin Anda pernah mendengar nama pepaya, pisang jambu, nah kayak gitu ya. Nah, jadi gini, pepaya itu biasanya kan dikonsumsi dalam bentuk segar gitu ya. Kalau agak mengkal itu enak dibuat rujak. Ya, kalau misalnya Anda pergi ke daerah-daerah, misalnya daerah Jawa Barat atau daerah yang ada awalnya Cician gitu, Ciamis, Ciberem, Ciapa, nah kayak gitu-gitu, atau mungkin perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, itu biasanya pepaya mengkal ini jadi menu wajib untuk bikin rujak. Namanya itu rujak bebek ya namanya itu. Biasanya juga dicampur sama ketela gitu ya. Nah, selain enak dibuat rujak, dimakan segar, ternyata pepaya ini bisa juga diolah menjadi keripik dan permen ya. Nah, ini kalau mungkin Anda pernah mendengar nama Menkes ya, bukan Menkes. Kalau Menkes itu Menteri Kesehatan ya. Kalau Menkes itu permen kates ya. Nah, tapi kalau sama-sama huruf E ini biasanya dibaca mentes ya. Kalau mentes itu permen kates. Iya betul. Tapi ini Menkes, Mentes ya, permen kates. Nah, seperti apa? Nanti kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ada 3, ada Pak Yudo Wasono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudo. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Yudo? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat walafiat. Pak Yudo ini usia berapa sih? Apa? Usianya berapa? 58. Berapa? 58. 58 ya. Oke. Ini kayaknya sudah mau pensiun ya? Iya. 60 Pak masih. 60 ya, kurang 2 tahun lagi ya Pak ya. Oke, baik. Seperti berapa Mas Wahyu? 17 kali 3. Ada kalinya ya. Ada Mas Tri Prasetya Wahyu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi, salam sehat. Iya, apa kabar? Oke, baik ya. Kemudian sebelahnya ada Mbak Dian Andriani STP. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, sehat semuanya ya. Omikron jauh Omikron ya. Baik. Saya ke siapa dulu ini pagi hari ini? Ke Pak Yudo dulu mungkin? Atau ke Mbak Dian ya. Mbak Dian kayaknya yang lebih tahu deh kalau yang urusan masak-memasak ini kan gitu. Ini karena memang sesuai dengan temanya yaitu olahan pangan buah pepaya ya kan. Nah, pertama ini kenapa yang dipilih buah pepaya gitu? Ada tema-tema seperti ini kenapa sih? Iya. Kebetulan hari ini kita temanya olahan pangan. Kebetulan juga di Balung Bendo sendiri itu banyak sekali yang berbudidaya pepaya begitu ya Mas ya. Pepaya apa sih biasanya kalau di sana itu? Semua kalau di sana kebanyakan pepaya California. Iya, yang lagi banyak digandrungi itu karena dagingnya kan lebih tebal, lebih cepat berbuahnya, rasanya juga enak, agak keras jadi tidak lembek gitu. Gitu. Jadi banyak. Nah, karena banyak pekarangan petani biasanya atau masyarakat kita itu yang ditanami pepaya, gimana sih caranya kita biar pepaya itu tidak hanya dikonsumsi dalam kondisi segar, mateng, buah mateng gitu. Nah, yang jadi permasalahan juga itu kita kepinginnya generasi
kecil, generasi muda, anak-anak terutama, itu biasanya kan paling susah kalau dikasih buah itu. Nah, gimana sih caranya biar vitamin yang ada di pepaya itu bisa dikonsumsi sama anak-anak kita, tapi dalam bentuk yang mereka sukai begitu. Awalnya begitu, jadi makanya kita ambil olahan pepaya ini yang paling gampang dan paling disenangi jadi permen itu. Oke. Gini, pepaya itu memang kalau kita konsumsi itu kayak ada apa ya? Kayak ada sedikit pahit gitu kan, terus ada lembek-lembeknya gitu. Anak-anak kayaknya nggak terlalu suka memang ya. Iya kan, teksturnya ya seperti itu gitu kan. Nah, ini ternyata bisa diantisipasi dengan olahan lain, yaitu permen dan keripik ya. Nah, nanti kita akan coba, kalau permen mungkin oke lah, karena biasanya bahan buah-buah yang manis-manis itu gampang dibuat permen ya. Tapi kalau yang keripik-keripik, saya agak jarang ya mendengar keripik dari pepaya nanti seperti apa gitu ya. Baik. Atau biasanya itu yang agak mengkal itu dibuat rujak. Kalau di Thailand itu ada namanya apa ya, bukan tom yum, apa sih, rujak Thailand itu juga dari pepaya yang mengkal dipasrah gitu ya. Itu dikasih jeruk yang banyak gitu, jadi ada asam, ada manis, ada macam-macam kayak gitu ya. Oh, somtam namanya ya, rujak somtam itu di Thailand. Kemudian juga biasanya ibu-ibu sini itu memanfaatkan pepaya mengkal itu untuk es buah ya. Jadi ada kayak agak merah-merah dikit gitu, tapi si mengkal itu bisa dibuat es buah gitu. Nah, ini sebenarnya kandungan gizi dalam pepaya itu apa saja sih? Iya. Kan selama ini kita tahu pepaya itu bagus untuk mata, ya kan, kesehatan mata. Vitamin A-nya yang buah-buah yang berwarna jingga kayak gitu. Nah, ini sebenarnya gimana nih sih? Terus seratnya yang bagus begini. Betul. Untuk pepaya muda maupun atau mengkal, dengan pepaya yang matang memang berbeda kandungan gizinya. Jadi kandungan gizi di pepaya matang untuk energinya bisa sampai 46, tapi yang muda itu memang lebih rendah. Nilai gizinya. Iya, nilai energinya 26 separuh. Tapi proteinnya ini jauh lebih tinggi ketika muda gitu, bisa sampai 2 gram per 100 gram pepaya begitu. Ada sedikit kandungan lemaknya, ada karbohidratnya, kalsiumnya. Nah, ini kalsium yang paling tinggi untuk pepaya muda daripada pepaya tuanya. Kalau vitamin A-nya memang lebih banyak di pepaya yang tua gitu. Nah, selain ada vitamin A juga ada vitamin B maupun vitamin C-nya. Vitamin C di pepaya juga sangat tinggi loh, Mas. Yang selama ini yang kita tahu kan apa namanya, jeruk ya untuk vitamin C, padahal di pepaya juga tinggi sekali begitu. Karena rasanya mungkin lebih segeran jeruk. Orang kalau cari vitamin C, jeruk gitu. Atau sirsat, jamu merah kayak gitu yang ada kecut-kecutnya gitu ya, Mbak ya. Kecut-kecutnya itu. Tapi memang pepaya itu ini sih manis ya, cenderung manis, nggak kecut gitu. Jadi ternyata di dalamnya juga ada kandungan vitamin C gitu ya. Dan yang paling membedakan itu antara pepaya mengkal dan pepaya yang matang justru kandungan enzim pepainnya. Enzim pepain di pepaya muda itu jauh lebih tinggi, lebih banyak dan dibandingkan dengan yang tua begitu. Padahal kita tahu enzim pepain kan bagus untuk kulit ya, biasanya untuk peremajaan gitu. Oke, jadi yang mengkal itu banyak enzimnya daripada yang tua ya. Oke, jadi kalau memang giginya bisa bersahabat, yang mengkal-mengkal mending yang mengkal aja ya. Karena kalau yang tua-tua itu biasanya agak susah, yang krauk-krauk gitu ya. Iya kan, mengkal gitu. Oke, ini nanti Mas Wahyu sama Pak Yudo bisa menambah juga ya kalau misalnya ada yang ingin sampaikan. Tapi sekilas saja ini ya sebelum kita ke tema yaitu tentang permen maupun keripik ya. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Dian tentang kandungan yang gizi yang ada di pepaya ya. Nah, kalau menurut Pak Yudo secara singkat aja Pak, mungkin pernah nggak punya informasi cara menanam pepaya itu? Selama ini kan biasanya nih ya pepaya ku dicarno gitu, cukul-cukul dewe gitu kan. Nah, tetapi hasilnya itu tidak terlalu maksimal ya kan. Nah, kalau misalnya memang kita sengaja menanam, itu seperti apa sih caranya? Biasa aja atau gimana? Terima kasih Mas.
Jadi kita untuk menanam kates itu memang ada tekniknya sendiri. Tidak sembarangan nanam. Iya betul Pak. Tadi dikatakan sembarang bisa tumbuh dengan, tapi belum banyak, nggak maksimal. Betul. Nah, kita tanam itu dulu harus kita membuat lubang. Lubang itu ukuran lubang lebar 40 cm, panjang 40 cm, dalam 40 cm. Tanah yang atas ini ditarik sebelah kanan, jangan dicampur. Karena ini tanah ini topsoil yang paling subur. Oh ya, banyak mengandung Ya, humus gitu biasanya ya. Bapak Ibu tani itu dicampur. Tanah yang atas dan yang bawah itu dicampur. Padahal itu yang paling subur itu kita sebut tadi topsoil tadi. Jadi 25 sampai 30 cm ini topsoil. Ini yang paling subur ditaruh di kanan, dan yang di bawah tadi sebelah kiri. Nah, ini dibiarkan dulu selama 2 minggu. Nah, kenapa 2 minggu? Agar sinar matahari bisa masuk dalam lubang, sehingga pori-pori tanah ini bisa kemasukan sinar matahari, sehingga oksigen di dalam tanah bisa keluar masuk. Dan ini gitu. dibutuhkan nanti biar tanahnya ini bisa keras, atau istilah orang Jawa tanahnya itu tanah tua. Tanah sing tua. Masir ya Pak. Masir. Sehingga nanti Masir. kalau kita ditanam, disiram itu langsung remah. Nggak bisa kempal, bergumpal. Jadi remah istilahnya. Nah, setelah 2 minggu, nah kita persiapkan pupuk kandang atau kompos. Yang atas tadi dicampur dengan pupuk kandang. Perbandingannya 1:2. 2 tanah, 1 pupuk kandang atau kompos. Itu yang atas dicampur, yang atas dimasukkan di bawah. Yang tanah yang dari atas tadi yang bawah ditaruh di atas, hanya dibalik. Jadi tanah yang atas tadi diletakkan di bawah, yang bawah tadi setelah kita gali ditaruh di atas. Nah, ini cara untuk menanam. Nah, bibitnya ini kalau sudah tumbuh umur 1 bulan atau sudah berdaun 4 atau 5, ini bisa dipindah tanam. Jadi ini di kita tempat yang udah di lubang 40 tadi ya. Jadi dimasukkan dalam lubang 40 tadi, ukuran 40 tadi, yang sudah diisi dengan tanah tadi. Nah, bibit umur 1,5 bulan atau yang sudah berdaun 4 atau 5 ini dipindah bibitnya. Nah ini, jadi dipindah. Setelah itu dikasih apa ini, batang bambu atau gimana, turus ya. Itu biar diikat nanti ya nggak rubuh. Kalau dimakan tikus juga ya kan. Kalau kena hujan, kena siraman, biasanya kan layu dulu. Nah ini, itu caranya untuk menanam. Dan menanam itu harus kita melihat Mas. Kalau awal-awal hujan, nanti itu kita yang pas nggak menyiram, ya, nyiram. Kalau kemarau ini kita kan nyiram. Ya kalau dekat dengan sumber air, karena kan jauh, karena ini ada di pekarangan atau di Tegal-Tegal itu biasanya, atau di pinggir-pinggir sawah. Ini caranya untuk menanam tuh. Terus kalau pemupukan biasa aja ya Pak Yudo ya, pemupukan ya secara umum gampang ya. Kalau menurut saya mungkin tanaman pepaya ini nggak terlalu ribet ya tanamannya ya Pak ya, nggak terlalu yang butuh gimana gitu. Tapi untuk yang penanaman model 40-40 tadi itu tidak hanya untuk pepaya kan, tanaman lain juga begitu ya Pak Yudo ya. Semua hortikultura seperti pisang, seperti mangga, seperti kita nanam tomat atau dan lainnya itu harus membuat lubang tanam. Itu harus seperti tadi, jadi dibiarkan 2 minggu atau 3 minggu baru tanam. Terus gini Pak Yudo, apa betul sih kalau misalnya kita menanam buah nih ya, misalnya ini tumbuh ada 6 tangkai gitu, 6 buah ya. Nah itu apa memang betul harus diambil yang buah paling kecil supaya buah yang kelihatan bagus itu akan tumbuh lebih besar lagi atau gimana? Maksudnya kayak penjarangan buah gitu loh. Iya betul ya. Itu buah ya. Kalau kita memang kalau kita usaha
komersial untuk kita jual di pasar, memang harus begitu Mas. Oke. Dilakukan untuk pengurangan buah, sehingga nanti buahnya itu bisa normal, bisa normal, bisa besar. Nah, itu yang dikehendaki oleh konsumen. Tapi biasanya masyarakat biasa ya harus dibiarkan aja begitu, sudah buah sendiri banyak sudah. Tapi kalau kita ini bisnis ya tadi semua itu harus dijarangkan, harus diambil biar nggak terlalu banyak sehingga unsur makanan ini bisa diserap oleh buah. Iya. Sehingga buahnya ini bisa normal. Maksimal gitu ya Pak ya. Normal, iya. Buahnya tumbuh gede, maksimal, mateng, juga enak kayak gitu-gitu ya. Ada penjarangan gitu ya. Baik. Nah ini ternyata simpel sekali. Mungkin kalau menanam pepaya itu tidak terlalu banyak butuh kayak pupuk atau kayak pembasmi hama kayak gitu. Pemeliharannya sangat gampang ya Pak ya. Memang gini, memang semua tanaman atau buah-buahan itu memang membutuhkan perawatan, seperti pengairan, disiram kalau musim kemarau, jadi dipupuk, juga harus dirawat kalau ada hama dan penyakitnya. Kalau di pepaya ini memang hamanya memang lebih sedikit dibanding dengan tanaman yang lain. Biasanya itu kutu putih biasanya yang menyerang. Iya betul, yang ada di daun-daun itu biasanya ya. Bukur itu. Nah ini itu biasanya hanya disemprot aja gitu, nggak masalah ya Pak ya. Nah gini, kalau kita ini kutu putih, itu memang dikendalikan dengan insektisida sulit. Karena apa? Karena kutu putih ini kulitnya hewan tadi, makhluknya yang kutunya itu kulitnya ini ada lapisan lilin. Ada lilin sehingga kalau disemprot insektisida tidak bisa nembus. Nah, yang paling efektif itu setiap hari disemprot dengan air biasa, tapi dengan tekanan yang keras. Oh, gitu. Ini bisa hilang. Tapi kalau tadi juga bisa, tapi jarang. Tadi dimasuk itu insektisida berbagai merek apa saja. Memang tadi ada lapisan lilin tadi. Oke, yang kulitnya tadi. Tapi kalau yang pakai ini Pak Yudo, yang pakai pembasmi yang organik kayak misalnya campuran-campuran kayak bawang putih, daun pepaya, daun apa itu bisa atau enggak? Bisa ya. Nah tadi yang seperti bawang putih, seperti daun mimba itu yang kita jalankan minggu lalu, kan? Itu bisa. Tapi juga tadi nggak maksimal. Tapi yang maksimal itu disemprot air biasa setiap hari. Itu tekanan dan tekanan tinggi sehingga itu langsung hilang atau lari. Oke, baik. Nah ini sekilas tentang bagaimana kita jika ingin menanam buah pepaya, ternyata seperti itu caranya ya. Baik, nanti kalau misalnya sudah berbuah ya, kalau memang untuk dijual harus dikurangi dulu, mungkin dipilih yang kira-kira sehat itu yang dipertahankan ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi sehari-hari biasa aja ya nggak apa-apa sih, terserah sama pemiliknya ya, mau diambilin mau dibiarkan it's okay, nggak masalah ya. Nah sekarang ini tentang bagaimana cara membuat permen gitu, tetapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan tentang manfaat dari buah pepaya itu ya. Ini kan yang saya tahu buah pepaya ini aman dikonsumsi bagi mereka yang biasanya sakit ya, karena kan melancarkan pencernaan kayak gitu-gitu ya. Yang susah BAB gitu ya, makan pepaya yang banyak. Monggo silakan, manfaatnya apa sih? Ya manfaatnya banyak Mas ya. Kita sendiri itu, kalau saya sendiri suka pepaya. Suka ya Mas ya? Suka. Jenis apa Mas? Yang Thailand atau yang Bangkok malah. Yang Bangkok Thailand yang itu ya? Itu loh. Iya, yang gede-gede itu kan. Kalau yang sekarang itu Taiwan apa itu besar-besar sama California itu. Itu kalau saya kurang cocok karena tekstur. Karena kalau pepaya California ini kan kecil. Jadi cepet habis, makanya kan disukai. Ya. Kalau yang besar-besar kan lama habisnya. Dan apa namanya? Kalau pepaya ini memang apa ya? Itu tadi manfaatnya untuk pencahar ya, untuk pencahar. Terus apa ya? Ya kalau saya sekeluarga dulu, kalau bisa sebelum makan itu makan pepaya. Mengkonsumsi buah pepaya ya. Biar melancarkan itu tadi. Kalau pencernaan kita lancar, otomatis
imun kita juga lumayan. Iya, memang saya pernah dengar bahwa mengkonsumsi buah itu lebih baik sebelum makan. Tapi kalau dulu waktu kecil itu malah setelah makan, cuci mulut istilahnya ya kan. Tapi sekarang malah katanya lebih baik sebelum makan. Sebelum makan. Kok berubah-berubah gitu ya? Bukan, enggak berubah. Memang tetap begitu. Memang masyarakat kan belum tahu kalau makan itu sebelum makan nasi. Nah itu kan kebiasaan sejak kecil dari orang tua dulu kan begitu, akhirnya ditiru oleh anaknya. Padahal benar kesehatan yang paling bagus sebelum makan nasi. Sebelum makan, utama gitu ya, makan nasi gitu. Kan bisa dilogika kan Mas. Kalau pencernaan kita kasih yang berat-berat kan dulu kan kasihan. Nah itu pemancing lah kasarnya, buah itu kan pemancing. Apalagi kalau pepaya kan lunak, jadi kasarannya pemanasan dulu ya. Tapi dulu alasannya nggak begitu. Dulu itu kalau makan buah pertama itu sebah. Iya bener kan? Iya orang tua dulu itu iya bener sebah, makanya makan yang utama dulu, jangan makan yang buah-buah gitu katanya dulu gitu. Tapi sekarang malah disuruh makan buah. Ya itu tadi untuk memancing supaya enzim-enzim pemanasan dulu lah. Jadi yang lunak-lunak itu untuk, tapi tidak, kalau saya sih kalau ada yang kuat kan, nggak pakai gitu-gitu wis lancar kondisi. Cuma yang untuk yang asam lambungnya tinggi memang butuh yang mancing-mancing gitu. Apalagi langsung kayak pedes-pedes itu nanti akan malah sakit perut. Jadi manfaat pepaya ini yang pertama baik untuk pencernaan, yang kedua imunitas, mengobati konstipasi, membersihkan usus, meningkatkan ASI, antiinflamasi atau peradangan, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit jantung, menjaga kesehatan kulit. Lah yang kesehatan kulit ini yang ini kayaknya ya enzim tadi Pak ya. Enzim apa di pepaya muda. Pernah Masnya pakai sabun pepaya itu? Oh itu sabun papaya namanya ya. Ya dulu lagi hits ya sabun papaya. Kalau saya itu cukup Asoka saja. Zaman dulu yang coklat itu. Iya. Aduh, ini baunya khas sekali ya zaman dulu. Sekarang sudah hilang mungkin ya Pak. Zamannya Pak Yudo ya. Kalau sampo itu sampo bubuk namanya Tanco kalau nggak salah itu. Waduh itu. Kau veter ya yang Tanco yang gambar bangok itu loh ya. Oh itu seperti sabun cuci pakaian sebenarnya. Iya. Sekarang itu sabun cair Mas ya. Oke. Sabun batangan. Baik, ini kenangan tahun 80-an ya. Jadi banyak hal-hal yang sangat tidak terlupakan begitu. Baik, kita kembali ke tema yaitu tentang pembuatan permen dan usus ya. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Yudo, Mas Wahyu bahwa ternyata pepaya itu banyak sekali manfaatnya ya. Nah, sekarang ini Mbak Dian bagaimana nih cara membuat permen ini, permen kates ini, monggo silakan. Iya, bahan yang kita butuhkan untuk membuat permen kates yang jelas kita pilih pepaya muda, pepaya yang memang mengkal, jangan sampai. Tapi udah ada warnanya ya? Ada warnanya sedikit, hijau pun nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini aja, dirujak. Jadi sebelum dirujak itu, jadi masih muda-muda itu kita bisa manfaatkan, atau dari hasil yang sortiran tadi itu kan masih muda kita ambil, nah itu bisa kita manfaatkan daripada dibuang kondisi muda untuk sayur yang langsung pakai. Tapi kalau jumlahnya banyak itu kan bisa kita pakai untuk olahan pangan yang bisa bertahan lama, punya nilai ekonomis gitu. Jadi kita pakai pepaya muda. Yang pernah kita praktekkan itu ambil sekitar 1 kilo. Setelah diparut, maksudnya setelah diparut itu kita jadikan 1 kilo. Biasanya kalau papayanya besar 1 cukup. Ya. Okay. Terus pakai gulanya 1/4 kilo itu untuk campuran permennya, kemudian pakai 1/4-nya lagi untuk taburan di luarnya. Jadi bisa dibayangkan permen gitu ya. Iya, kayak permen asam ya. Asam yang ada gula-gula. Iya betul. Gitu.
Terus kita pakai citric acid secukupnya, hanya untuk rasa asamnya dari permen itu, sama pewarna kalau diperlukan. Itu bahannya. Kalau alatnya kita mudah saja sebenarnya, kita pakai pisau, tenanan, spatula sebagai ini, sendok, wadah, terus parutan, timbangan untuk menimbang itu tadi, terus kita pakai wajan dan kompor. Ini pakai kain saringan. Jadi setelah kita parut itu, kita pakai saringan kain gitu. Itu untuk mengeluarkan airnya gitu. Kemudian pakai sarung tangan plastik sama loyang hanya untuk hasil akhirnya aja begitu. Oke, sementara untuk cara membuatnya ini bagaimana ini? Ternyata apa seperti membuat permen buah-buah yang lain atau kayak manisan begitu atau gimana sih? Pada dasarnya hampir sama sih dengan kalau kita biasanya yang banyak dilakukan sama ibu-ibu itu manisan pepaya yang tidak digoreng, jadi dimasak sama air yang basah, kondisi tidak perlu diparut, hanya diiris-iris kecil tipis-tipis gitu, dicampur sama gula, itu sudah jadi manisan pepaya. Tapi kalau di permen pepaya ini memang harus diparut pertama. Diparut dulu pepayanya, kemudian pepayanya dikupas, dicuci bersih. Diparut ini kan berarti kayak kelapa nanti hasilnya, kecil-kecil gitu kan? Iya. Gitu. Jadi hampir kayak kelapa memang. Setelah dicuci, diparut tadi, diperas pakai kain yang agak rapat itu, dibuang airnya, kemudian kita masak pepaya yang sudah kita parut dengan campuran gula yang 1/4 kilo tadi. Dimasak dengan api yang agak kecil sampai dengan jadi hampir kayak selai. Iya, selai gitu kan. Gitu. Mungkin dikasih pewarna juga lebih menarik gitu ya. Iya. Ini kalau pakai pewarna kita ambil setelah matang aja. Oh, setelah matang. Kita goreng itu sampai selainya agak mengental, ditambahi citric acidnya di situ. Jadi kayak karamel gitu. Iya, betul. Ini terus diaduk aja ya Mbak Dian ya. Diaduk aja, terus, jangan sampai gosong, sampai airnya benar-benar berkurang ya, campur sama gula itu, terus kita bagi 3 atau bagi berapa terserah untuk dikasih pewarna. Jadi dari 1 kilo itu nanti permennya bisa warna-warni begitu. Kita kasih pewarna sesuai dengan selera. Terus sebelum selainya itu mengering, nah baru kita bentuk bulatan-bulatan kecil gitu, bulatan Iya, cetakan permen ini mau apa, misalnya bentuk lollipop, apa bentuk yang pakai apa pembungkus itu ya terserah inilah. Ini kalau udah jadi kayak gitu, itu akan mengeras ya Mbak ya? Iya, kita langsung habis dibulet-buletin itu kita taruh di gula taburnya tadi. Oh iya, betul. Habis itu baru kita taruh di loyang dan perlu dikeringkan beberapa jam. Diangin-anginkan gitu ya? Iya, gitu. Diangin-anginkan bisa, dijemur pun bisa. Kalau dalam masih di dalam rumah yang tidak kena debu itu bisa begitu. Nanti kalau sudah dingin, sudah mengeras, baru kita kemas. Dan kalau sudah berbentuk permen, saya jamin anak-anak pasti suka karena warna-warninya dan manisnya itu gitu. Dan mereka enggak tahu kalau itu asalnya dari pepaya yang biasanya mereka enggak mau gitu. Jadi kayaknya misalnya nih ya, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, pepayanya itu diparut begitu, sebenarnya itu mereka secara nggak sengaja itu makan juga buah pepaya, ya kan? Iya, betul. Gini, kalau biasanya permen itu kan berupa gula, kalau kita konsumsi itu lama-lama habis, ya kan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, karena ada buahnya tadi kan yang diparut itu ya. Jadi manisnya itu gulanya habis, tapi mereka juga mengkonsumsi secara nggak langsung makan pepaya juga ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kenapa dipilih yang mentah? Karena memang prosesnya harus diparut dulu. Kalau yang matang diparut nggak bisa. Iya, betul. Acur nanti. Jadi ajur ya. Jadi pilih yang mentah-mentah aja. Oke. Jadi ternyata buah pepaya itu banyak sekali manfaatnya, sahabat ya. Selain daunnya, ini juga bisa untuk oseng-oseng ya. Oseng-oseng daun pepaya yang muda. Wah, enak loh ini ya. Meskipun ada pahit-pahitnya gitu, tapi enak sekali. Ini menu kesukaan Bapak SBY ya.
Oseng-oseng daun pepaya ini. Kemudian bunganya, kalau berbunga ya, nah yang kecil-kecil itu ya ini bisa juga dikonsumsi ya, dioseng-oseng juga. Buahnya apalagi ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian bagaimana membuat permen pepaya, permen kates atau mentes ini ya, monggo bisa langsung dipraktekkan. Ini pasti aroma atau taste-nya itu pepaya ya Mbak ya? Enggak seberapa sih, karena nggak seberapa, muda kan memang. Nggak seberapa strong rasanya gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada nggak ini pernah dicampur-campur essence apa gitu, mungkin pandan atau rasa-rasa apa gitu? Saya belum pernah coba, hanya pakai pewarna aja. Kalau pewarna pandan kita pakai pandan alami kan, jadi nggak seberapa, lebih berasa pepayanya. Gitu. Mungkin kalau mau tambah esen-esen perasa-perasa lain-lain, seandainya hijau dikasih perasa melon mungkin bisa. Cuma saya sendiri lebih seneng yang original iya, itu nggak dicampur apa-apa ya. Iya. Oke, baik. Jadi rasa sedikit rasa-rasa kayak pepayanya itu masih terasa dikit gitu ya. Oke, nah ini silakan aja kalau misalnya memang tertarik, monggo silakan dicoba ya sahabat ya. Nah, sahabat, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita pagi hari ini bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Mbak Dian, ada Mas Wahyu, ada Pak Yudo ya, tentang olahan pepaya. Nanti kita akan kembali dengan bagaimana cara membuat keripik pepaya ya, tetap bersama kami. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, monggo silakan 0318961514 ya, atau melalui WA di 0811309109. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Oke, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, bagi Anda pecinta seafood, ada kabar gembira ya, yang ingin menikmati seafood makan sepuasnya ya, tapi hanya dengan bayar cuma Rp65.000 saja. Anda bisa langsung reservasi sekarang juga di Wajik Cafe and Resto Luminor Hotel Sidoarjo. Sekali lagi, ya paket all you can eat ya, hanya Rp65.000. Anda bisa menikmati aneka macam seafood ya, hanya di Luminor Hotel Sidoarjo.
Pelaksanaannya mulai dari tanggal 13 sampai 17 Desember 2021. Hari ini adalah hari yang terakhir ya. Silakan Anda bisa menikmati Seafood Attack atau aneka macam seafood ini dari jam 12 sampai jam 3 sore saja ya, Rp65.000. Selain itu sahabat, Anda bisa juga menikmati jajanan tradisional yang otentik di Cemilan Jalan Pahlawan ya. Harganya mulai dari Rp5.000. Info lebih lanjut atau reservasi Anda bisa hubungi 0819 1271 2000 atau 031 9971 200. Sekali lagi 0819 1271 2000 atau 031 9971 200. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Balung Bendo ya. Kita masih menyoal tentang bagaimana sih cara membuat permen pepaya ya, dari pepaya, dan juga keripik usus dari pepaya. Kita sebutnya keripik usus, tapi ini bukan dari usus ayam, bukan ya. Tapi ibaratnya itu seperti kayak keripik usus ayam gitu loh ya, tapi terbuat dari buah pepaya. Bukan begitu Mbak Dian? Iya, betul sekali. Gimana sih cara membuatnya? Iya benar, keripik usus pepaya ini sebenarnya memang benar keripik usus tapi berbahan dasar buah pepaya. Gitu. Jadi camilan ini bisa jadi alternatif pilihan bagi kaum vegetarian biasanya, atau yang pengen nyemil sehat gitu. Ini udah untuk apa, menu lebaran itu kan bisa boleh juga loh ya. Iya betul sekali. Nanti tamu-tamunya heran ini. Ini usus apa ya? Iya. Usus ayam bukan apa? Oh ternyata dari pepaya. Karena tampilannya memang rasanya gimana sih? Ada yang pernah makan? Ada ya, pernah. Pernah, gimana ya, Mbak rasanya? Rasanya kayak keripik hampir kayak keripik usus gitu, karena dari tepungnya kan memang lebih banyak. Berasa, iya lebih banyak berasanya, tapi ada sedikit pepayanya gitu, sedikit aja memang, tapi vitamin kandungannya itu yang kita serapkan. Terus namanya keripik ini kan berarti kriuk-kriuk gitu ya? Iya betul, ya gitu. Seperti bentuknya persis dengan keripik usus itu, karena kita sebut keripik usus supaya pertama bentuknya mirip sekali dengan keripik usus pada umumnya itu, agak melungker gitu ya, terus agak panjang begitu, jadi persis sekali. Iya, ini kok belum ada ya, maksudnya di tempat-tempat orang banyak, jualan kita nggak pernah lihat. Kalau di Sidoarjo mungkin belum,
Tapi ini kebanyakan memang oleh-oleh dari Blitar, Tulungagung gitu. Oh, di sana iya, yang lebih yang paling ya. banyak di Blitar. Iya, kalau sini tuh biasanya sih kerupuk-kerupuk sayur ya, kayak keripik Iya. pare, bayam, Iya, kangkung, bayam. kayak gitu-gitu kan. Terus apa? Kalau dari pepaya itu jarang loh ini ya. Nah, justru ini mungkin barangkali bisa dijadikan alternatif ya Mas ya, untuk olahan yang apa namanya bahannya mudah didapat, terus punya nilai ekonomis yang nggak tinggi. Ini kan kebanyakan orang itu akan menghindari keripik usus gitu. Iya, hewani itu ya. Iya, dari pertama karena ususnya ya, ususnya ayam itu kan kalau orang yang nggak suka, wah ini kan jeroan, pasti dihindari. Terus kolesterolnya apalagi. Nah, kalau tahu itu dari pepaya, nah jadi alternatif. Pasti lebih milih yang inilah dicoba dulu daripada yang keripik usus, karena ada beberapa orang tuh yang memang enggak lah kalau keripik usus sudah bayanginnya yang macem-macem gitu. Oke, nah ini cara buatnya gimana nih? Yang dibutuhkan apa saja dan cara membuatnya seperti apa ini? Iya, sebenarnya sama dengan keripik usus yang asli ya Mas ya. Kita pakai pepaya pun pepaya yang muda, yang mengkal begitu. Terus diiris tipis-tipis, kita bisa pakai parutan tipis itu, parutan yang slice itu loh Mas. Iya, jadi biar lebih ukurannya sama seragam. Ya, kita iris agak sekitar mungkin segini tuh berapa ya ini? 10 sentian. Jadi panjangnya nanti 10 senti, lebarnya sedagingnya itu. Nah, kita iris begitu, kita cuci bersih, kita cuci pakai air panas kalau bisa. Jadi terus ditambahkan garam itu untuk mengeluarkan getahnya. Dicuci pakai air panas ya. Mungkin tangan kita nggak usah pakai tangan ya, pakai alat aja, karena kan masih panas. Iya betul. Kalau nggak pakai air panas, pakai air dingin pun nggak apa-apa. Hanya untuk biar garamnya lebih cepat larut sih sebenarnya. Terus kita tambahkan garam itu tadi untuk menghilangkan getahnya, dibiarkan 30 menit. Ini agak prosesnya lebih panjang daripada bikin permen kates. Tapi kalau nilai ekonominya sebenarnya lebih banyak diminati keripik pepaya ini daripada permen begitu. Iya, karena juga termasuk hal baru ya. Oh iya, mungkin. Orang-orang tuh biasanya penasaran ya kalau dengan permen kan kebanyakan mungkin anak-anak ya, pasarnya kita anak-anak. Kalau keripik dewasa pasti mau. Anak-anak malah nggak seneng. Suka Mas, kalau keripik suka. Iya. Iya, setelah kita biarkan 30 menit baru cuci kembali sampai bersih. Kemudian ditiriskan. Nah, ini yang agak lama karena harus kita jemur dulu. Dijemur ini bisa sampai 2 hari sampai dengan jadi kayak krecek itu loh. Jadi kering gitu. Kering dan menyusut otomatis ya kan. Biasanya keringnya kan akhirnya menyusut melungker gitu Mas. Nah, ini bentuknya hampir kayak usus gitu. Oke. Kemudian setelah dikeringkan kalau cuaca kayak gini mungkin bisa 2-3 hari ya. Kan ini agak mendung ya. Tapi kalau cuaca panas 1,5 atau 2 hari pasti sudah kering, sudah kriuk-kriuk lah itu. Setelah itu bisa, kalau kita produksi banyak, krecek itu bisa kita simpan lama, bukan untuk diolah langsung. Jadi ada sebenarnya yang kalau ibu-ibu cari itu krecek pepaya itu juga ada, bisa diolah macam-macam. Jadi bisa dijual produk krecek atau nanti kita olah sendiri, diolah lagi jadi produk salah satunya keripik pepaya ini. Kalau sudah jadi krecek, kita cuci lagi, kita kasih air, bukan dicuci, dikasih air panas, itu biar lunak lagi, biar empuk lagi. Gitu. Jadi setelah dijemur, kemudian kering, melungker-melungker begitu, kemudian direndam lagi sama air panas. Iya, paling enggak 15 sampai 20 menitan itu sampai dengan empuk. Kalau nanti mungkin dia akan mengembang lagi ya, karena kan direndam. Tapi teksturnya sudah
berbeda Beda, dengan oke. yang irisan pertama begitu. Setelah itu Baru kita campur sama bumbunya ini hampir sama kalau kayak kita bikin apa namanya keripik usus itu, pakai bawang putih, pakai ketumbar begitu, pakai kunyit, sama pakai garam tentunya. Kalau mau pakai penyedap rasa. Nah, ibu-ibu yang suka pakai telur bisa pakai telur. Kalau enggak suka bisa gantinya itu pakai santan. Nah, larutan santan itu. Persis sama kalau kayak kita bikin keripik kulit atau keripik usus, bumbunya sama persis, ya. iya. Nah, setelah itu ini yang tadi direndam air panas, iya. kemudian diangkat kan? Diangkat, kita tiriskan, dicampur pakai bumbunya tadi tuh. Setelah meresap, baru kita campur dengan tepungnya. Tepungnya ini pun tepung biasa aja. Kita pakai tepung maizena, tepung terigu, sama tepung beras, gitu. Jadi sama persis, gitu. Setelah dari campuran bumbu dan apa namanya krecek pepayanya tadi tuh kita tepungin. Kalau pakai larutan santan diayak sedikit, celupin ke larutan santannya, terus dimasukkan lagi ke tepung. Jadi 2 kali tepungan. Tapi kalau pakai telur cuman sekali aja. Jadi tepungnya itu sudah bentuknya cair ya Mbak ya? Atau bentuk bubuk gitu? Iya, powder. Jadi kayak bikin ayam goreng yang iya, persis, ini ya, sekali. kayak fried chicken itu, gitu, iya, crispy itu ya. iya. Tepungnya begitu. Iya, sama. Jadi berarti yang olahan usus pepaya tadi yang udah direndam air panas itu langsung dimasukkan ke tepung yang powder bubuk tadi yang udah dibumbui gitu ya. Yang dibumbui kreceknya. Oh, pas saat itu ya. Saat rendam air panas, diangkat, ditiriskan, terus dampuk kita tiriskan, terus dibumbui, dicampur sama bumbunya. Baru setelah dibumbu terus dikasih tepung tadi itu ya. Baru ditepung gitu. Terus masukkan santan lagi kayak gitu, terus dimasukkan tepung lagi mungkin biar tebel ya. Iya, begitu. Biasanya selain tebel juga kriuknya beda kalau kita pakai santan. Gitu. Jadi habis itu langsung digoreng ya. Iya. Bolak-balik kalau bisa pakai apinya yang agak besar gitu. Tapi ya gorengnya dibolak-balik biar nggak gosong. Sudah mateng kita dinginkan, sudah siap untuk dihidangkan. Iya, sebenarnya simpel sekali gitu. Saya membayangkan ya kira-kira seperti apa nanti gitu ya. Keripik dari pepaya ini ya. Ini satu hal yang baru saya kira, dan ini bisa jadikan ladang bisnis ya untuk kita. Mungkin untuk UMKM yang bosan ya dengan keripik yang itu aja. Coba deh kalau misalnya memang di tempat Anda itu banyak pepaya, ya kan? Ini jangan dibuang begitu aja, tapi bisa dimanfaatkan ya menjadi keripik ya. Nah, kira-kira kalau misalnya memang rasanya kalau Anda merasa kurang pas, nah ini sebenarnya bisa diinovasi lagi ya. Mungkin dicampur apa ya. Dengan teknik yang perendaman air itu seperti apa. Nah, ini biasanya lama-lama akan ini ya Mbak Dian ya akan tahu dan apakah kalau nanti pasnya. Kalau di inovasi bisa dikasih bumbu, biasanya kan dikasih bubuk balado, dikasih rasa-rasa gitu kalau sudah jadi keripiknya. Baik. Nah, ini salah satu ide bisnis yang bisa dikembangkan gitu. Baik. Ini menarik sekali ya. Jadi pagi hari ini kita belajar membuat permen kates ya, atau mentes ya, dan juga keripik kates, piktes. Iya. Mentes sama piktes ya. Dimakan hujan-hujan enak. Nah, apalagi yang keripik tadi ya. Sepertinya ini mungkin tidak hanya pepaya ya Mbak Dian ya, tapi mungkin untuk bahan-bahan lain mungkin nggak beda jauh kan? Iya. Sebenarnya paling mungkin ide baru itu selain keripik kates, kalau kita mau terong itu pun bisa. Terong. Terus sebenarnya yang paling mungkin ibu-ibu agak ini debok itu debok pisang itu ya. Iya. Jantungnya pisang, deboknya pisang. Terus pohonnya pepaya pun itu kalau
bisa ngolahnya bisa dijadikan keripik pepaya. Pohonnya pepaya. Iya. Ampun. Apa nggak telutut tok gitu ya? Nah, itu ada teknik untuk getahnya itu ya. Iya. Kalau ketepok pernah saya. Ya kayak keripik itu juga. Rasanya gimana nih? Rasanya ya kalau orang yang belum mandi ya gurih sama asin lah. Sebenarnya kalau dikasih mungkin perasa kayak barbeque atau itu jadi istimewa. Nggak tahu orang itu ini ketepok gitu. Tapi menurut Mas Wahyu prospeknya seperti apa? Kalau misalnya gini loh, orang itu kan pasti akan membandingkan dengan yang layak jual ya, kayak keripik kentang ya pastilah orang-orang banyak suka ya kan, keripik singkong ya, keripik apa. Nah, kalau keripik dari gedebok pisang ini menurut Mas Wahyu gimana? Maksudnya gini, layak nggak dijual? Rasanya enak kok, ini memang nggak kalah dengan apa kayak gitu-gitu. Ini ya, kalau kita ini kan di Sidoarjo bukan tempat wisata ya. Tapi misalnya nanti kalau penjualannya itu ditaruh di Pandaan yang pasar itu loh Cengho, itu mesti laku. Orang kan penasaran. Aduh, belum pernah makan keripik kate. Nah, iya, maksud saya gini, orang akan penasaran kemudian beli ya kan? Misalnya itu memang tempatnya orang jual. Beli. Setelah beli, kemudian setelah merasakan kok jadi gini, akhirnya nggak beli lagi dong. Nah, maksud saya begitu. Kira-kira menurut Mas Wahyu itu kayak apa prospeknya? Bisa bertahan lama seperti kayak keripik-keripik lain atau gimana? Rasanya aja deh gimana sih? Kalau menurut saya ya itu tadi Mas, kan kita itu juga harus sesuai selera pasar sih. Kita selera pasarnya dari Jawa Timur sampai Jawa Barat aja lo beda kan ya. Kalau sini sedikit asin, kalau menurut Mas Wahyu, no. Kalau menurut Mas Wahyu enak atau enggak? Enak lumayan ya. Jika dibanding yang sedengan enaknya sedengan enggak enak banget gitu. Baik. Kalau dibanding yang lain gimana Mas? Dibanding yang lain maksudnya kayak keripik singkong, keripik kentang, enak mana? Ya kalau saya tergantung produksinya mana. Nah, yang menurut yang sampean kan udah pernah makan. Nah, itu kalau dibanding enak mana gitu? Yang secara umum aja. Ya masih enak yang biasa-biasa. Yang biasa aja. Nah, itu gitu. Kan cuma alternatif. Iya, betul. Nggak, maksud saya gini, memang suatu saat bahan alam itu akan habis, ya kan? Kita harus bisa menciptakan alternatif di mana keterbatasan itu siapa tahu dengan keterbatasan kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih unggul lagi, gitu kan? Nah, caranya kita itu adalah menciptakan sesuatu yang menurut kita ini tidak bernilai, ini nggak enak. Ya apa ya caranya biar enak? Mungkin harus diginikan dulu supaya nggak kalah dengan yang sudah enak-enak itu tadi. Nah, kayak gitu maksud saya. Iya kan? Memang harus kita agak melalui kayak penelitian, inovasi dan sebagainya. Kan harus edukasi pasar dulu. Misalnya kayak daging kelinci itu bagus untuk kesehatan. Kolesterolnya rendah gini-gini. Cuma ya itu tadi orang kan nggak biasa makan kelinci, orang nggak bisa ya kayak gitu, harus edukasi dulu. Nanti kalau udah ketagihan baru itu laku kayak gitu. Memang harus kita edukasi dulu masyarakat, karena kalau sudah merasakan enak ketagihan baru itu jalan bisnisnya. Tapi ini kan kebetulan belum pernah merasakan ya. Yang pernah merasakan. Salah, berarti saya kesini tadi harusnya bawa. Iya, betul. Kayak merasakan kayak Mas tadi, Mas Wahyu merasakan keripik dari gitu. Kayak apa sih Mas? Nah, kayak gitu kan harus tanya dulu. Baru kita kalau misalnya kita saling sudah merasakan semua, ini bisa mereview gitu ya. Wah, ini ternyata cocok, bisa dikembangkan nih. Ayo, kayak gitu. Oke, baik. Aduh, senang sekali ini ya, pagi hari ini kita dapat ilmu yang banyak ya bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Balung Bendo ya. Bagaimana kita manfaatkan buah pepaya agar tidak hanya dikonsumsi pada saat segar saja ya, tapi juga bisa dibuat untuk keripik dan permen. Terima kasih Pak Yudo, Mas Wahyu, Mbak Dian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.